Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang paling barat di Pulau Jawa. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, tetapi provinsi ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Suku aslinya adalah suku Sunda Banten yang berada di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kota Serang bagian selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, serta Kabupaten Tangerang bagian selatan. Bahasa Sunda yang dipertuturkan di daerah Banten merupakan bahasa Sunda dengan dialek yang khas. Geografi. Wilayah Banten terletak di antara 57 kaki 50 inci minus 7, 1 kaki 11 inci lintang selatan dan 105, 1 kaki 11 inci minus 106, 7 kaki 12 inci bujur timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000. Luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km persegi. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa. Wilayah Laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan, maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang Raya Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. Topografi. Kondisi topografi Banten adalah sebagai berikut. Wilayah datar kemiringan 0-2%, seluas 574.090 hektare. Wilayah bergelombang kemiringan 2-15%, seluas 186.320 hektare. Wilayah curam kemiringan 15-40%, seluas 118.470,50 hektare. Kondisi penggunaan lahan yang perlu dicermati adalah menurunnya wilayah hutan dari 233.629,77 hektare pada tahun 2004 menjadi 213.629,77 hektare. Sejarah. Palangka Sriman Sriwacana. Sang Susuk Tunggal Inyana Nunyena Palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja di Raja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Nu Mikadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Artinya, Sang Susuk Tunggal ialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati yaitu Istana Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Mahkota Binokasih, mahkota kerajaan Pajajaran yang diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun oleh para kandaga lantai kerajaan Pajajaran sebagai legitimasi untuk meneruskan Trah Siliwangi ketika runtuh pada 1579 yang dimulai dari pendudukan Sunda Kalapa hingga penyerangan Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati yaitu Istana Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Keris Panunggul Naga adalah keris milik Prabu Gesan Ulun yang merupakan Raja Kerajaan Sumedang Larang yang terakhir yang meneruskan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Pandangan Mata Burung tentang Bantam, 1599. Banten atau dahulu dikenal dengan nama Bantam pada masa lalu merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Banten pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara adalah Prasasti Cidang Hyang atau Prasasti Lebak, yang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Cidang Hyang, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947, dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman.
Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, menurut beberapa sejarawan ini akibat serangan kerajaan Sriwijaya, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari ujung Kulon sampai Cisarayu dan Cipamali dilanjutkan oleh kerajaan Sunda. Seperti dinyatakan oleh Tome Pires, penjelajah Portugis pada tahun 1513, Bantam menjadi salah satu pelabuhan penting dari kerajaan Sunda. Menurut sumber Portugis tersebut, Bantam adalah salah satu pelabuhan kerajaan itu selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara, Tangerang, Kalapa, dan Cimanuk. Diawali dengan penguasaan kota pelabuhan Banten yang dilanjutkan dengan merebut Banten Girang dari Pucuk Umun pada tahun 1527, Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten di wilayah bekas Banten Girang. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf, penerus Maulana Hasanuddin, menghancurkan Pakuan Pajajaran, ibu kota atau Pakuan, berasal dari kata Pakuwuan, kerajaan Sunda. Dengan demikian pemerintahan di Jawa Barat dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Hal itu ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan Pajajaran ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Pertama, dengan dirampasnya Palangka tersebut, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Kedua, dengan memiliki Palangka itu, Maulana Yusuf mengklaim sebagai penerus kekuasaan kerajaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya adalah Puteri Sri Baduga Maharaja, sementara di sisi lain para Kandaga Lante dari kerajaan Pajajaran secara resmi menyerahkan seluruh atribut dan perangkat kerajaan beserta abdi kepada kerajaan Sumedang Larang untuk meneruskan kelanjutan kerajaan Sunda atau Pajajaran yang merupakan Trah Siliwangi. Dengan dihancurkannya Pajajaran maka Banten mewarisi wilayah Lampung dari kerajaan Sunda. Hal ini dijelaskan dalam buku The Sultanate of Banten tulisan Claude Guilot pada halaman 19 sebagai berikut, From the beginning it was obviously Hasanuddin's intention to revive the fortunes of the ancient kingdom of Pajajaran for his own benefit. One of his earliest decisions was to travel to southern Sumatra, where in all likelihood already belonged to Pajajaran, and from where came bulk of the paper sold in the Sundanese region. Ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh J. de Barros, Bantam merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara, sejajar dengan Malaka dan Makassar. Kota Bantam terletak di pertengahan pesisir sebuah teluk, yang lebarnya sampai 3 mil. Kota itu panjangnya 850 depa. Di tepi laut kota itu panjangnya 400 depa, masuk ke dalam ia lebih panjang. Melalui tengah-tengah kota ada sebuah sungai yang jernih, di mana kapal jenis Jung dan Gale dapat berlayar masuk. Sepanjang pinggiran kota ada sebuah anak sungai, di sungai yang tidak seberapa lebar itu hanya perahu-perahu kecil saja yang dapat berlayar masuk. Pada sebuah pinggiran kota itu ada sebuah benteng yang dindingnya terbuat dari bata, dan lebarnya 7 telapak tangan. Bangunan-bangunan pertahanannya terbuat dari kayu, terdiri dari 2 tingkat dan dipersenjatai dengan senjata yang baik. Di tengah kota terdapat alun-alun yang digunakan untuk kepentingan kegiatan ketentaraan, dan kesenian rakyat, dan sebagai pasar di pagi hari. Istana Raja terletak di bagian selatan alun-alun. Di sampingnya terdapat bangunan datar yang ditinggikan dan beratap, disebut Sri Manganti, yang digunakan sebagai tempat raja bertatap muka dengan rakyatnya. Di sebelah barat alun-alun didirikan sebuah masjid agung. Pada awal abad ke-17 Masehi, Bantam merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Tata administrasi modern pemerintahan dan kepelabuhan sangat menunjang bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat. Daerah kekuasaannya mencakup juga wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Ketika orang Belanda tiba di Bantam untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke Bantam. Kemudian orang Inggris mendirikan loji di Bantam dan disusul oleh orang Belanda. Selain itu, orang-orang Prancis dan Denmark pun pernah datang di Bantam. Dalam persaingan antara pedagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenang. Orang Portugis melarikan diri dari Bantam 1601, setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Bantam. Orang Inggris pun tersingkirkan dari Batavia, 1619 dan Bantam 1684 akibat tindakan orang Belanda.
Pada tanggal 1 Januari tahun 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provinsi West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari tahun 1926, dan diundangkan dalam Stadsblad Lembaran Negara, 1926 No. 326, 1928 nomor 27 Jono. 28, 1928 nomor 438, dan 1932 No. 507. Banten menjadi salah satu keresidenan yaitu Bantam Regencapen dalam Provinsi West Java di samping Batavia, Buitenzorg, Bogor, Preanger, Priangan, dan Cirebon. Budaya. Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten, antara lain seni bela diri yang berasal dari budaya Sunda Banten yaitu pencaksilat, debus, rudat, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dok-dok, palingtung, dan lojor. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan masih banyak peninggalan lainnya. Di Provinsi Banten terdapat suku Baduy. Suku Baduy dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy Rawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektare di daerah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang, yang harus dipelihara, dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak. Bahasa. Bahasa utama di Banten merupakan bahasa Sunda Banten yang merupakan bahasa asli penduduk di sana. Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, juga Kabupaten Serang bagian selatan dan Kota Serang di bagian selatan serta Kabupaten Tangerang berbicara menggunakan suatu dialek bahasa Sunda yang disebut sebagai bahasa Banten, bahasa Sunda Banten yang masih mempertahankan banyak kosakata dari bahasa Sunda kuno. Dialek tersebut tidak memiliki tingkatan bahasa seperti halnya dialek bahasa Sunda yang dituturkan di wilayah Priangan, bagian timur Provinsi Jawa Barat, yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar, yang mengadopsi dari Kesultanan Mataram. Sedangkan di wilayah Serang bagian utara, bahasa Jawa Banten, Jaseng, Jawa Serang, digunakan oleh suku Jawa. Selain itu, di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan, bahasa Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari bagian lain Indonesia. Senjata tradisional. Golok. Golok adalah senjata tradisional di Banten sama seperti senjata tradisional daerah khusus ibu kota Jakarta. Rumah adat. Rumah adatnya adalah rumah panggung yang beratapkan daun atap dan lantainya dibuat dari pelupuh yaitu bambu yang dibelah-belah. Sedangkan dindingnya terbuat dari bilik gedek. Untuk penyangga rumah panggung adalah batu yang sudah dibuat sedemikian rupa berbentuk balok yang ujungnya makin mengecil seperti batu yang digunakan untuk alas menumbuk beras. Rumah adat ini masih banyak ditemukan di daerah yang dihuni oleh orang Kanekes atau disebut juga orang Baduy. Pemerintahan. Daftar Gubernur Banten. 1. Joko Munandar. 2. Ratu Atut Hosiah. 3. Rano Karno. 4. Wahidin Halim.